Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan instalasi tadi ya. Kan tadi kan pertama instalasi mengenai cara konfigurasi atau instalasi ke Debian-nya. Nah, sekarang kita akan instalasi pada konfigurasi DHCP server pada Debian. Nah, caranya pertama kita masuk, kan udah masuk ya, ini kita lanjutkan yang tadi. Sebentar kita masuk ke VirtualBox-nya, kita start dulu, kita klik start untuk bisa masuk ke Debian-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita akan masuk dulu, masukkan root, menggunakan perintah root, kemudian masukkan password ya, password dari rootnya. Kita masukkan lagi root, terus password. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke mesinnya, kita setting adapter, lalu pilih network. Nah, di sini di build ini permission modenya kita buat jadi allow all, dan adapter 2 nya juga sama, kita kasih ke allow all. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IP address pada interface-nya dengan menggunakan perintah nano etc network. Untuk mempermudah pengetikan, kalian bisa ketikkan misal interface ya, kalian tab. Nah, nanti itu akan muncul nama dari yang kita inginkan untuk mempermudah dalam penulisan pada Debian ya. Kemudian kalian enter. Nah, di sini kita akan masukkan konfigurasi IP address-nya. Untuk build-nya kita akan untuk build-nya kita akan buat sesuai dengan IP pada koneksi WiFi. Jika kalian belum ada WiFi, bisa dikoneksikan ya untuk lihat IP-nya aja. Pertama kita masuk ke CMD-nya. CMD. Kemudian kalian ketikkan perintah ipconfig all atau all. Nah, di sini kalian lihat bagian IP-nya pada IPv4. Nah, di sini IPv4-nya itu 192.168.0.102 ya. Jadi kita menggunakan ini IP-nya yang ini, dan netmasknya itu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya itu 192.168.0.1. Kita masuk lagi ke Debian-nya. Pertama,
Untuk Debian kita kasih auto Ethernet 0, IFS Ethernet 0, inet static. Terus addressnya terserah kalian addressnya berapa. Di sini saya menggunakan address 192.168.50.50 sesuai dengan IP pada WiFi tadi ya. Kemudian netmask yaitu 255.255.255.0. kemudian networknya 192.168.0.0. untuk broadcastnya 192.168.0.255, dan untuk gateway-nya 192.168.0.1. Kemudian kita akan masukkan konfigurasi IP pada host tadi ya, yang host only host ya, untuk terhubung ke jaringan lokal menggunakan perintah auto ETH1 internet 1 IFS ETH1 inet static. Nah, untuk addressnya saya menggunakan berapa ya, 168.5.1 ya, pakai ini. Kemudian untuk netboxnya 255.255.255.0. kemudian networknya 192.168.5.0. dan broadcast itu 192.168.5.255. kemudian kita save dengan klik Ctrl X lalu klik Y, kemudian kalian enter. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan restart agar konfigurasi yang kita buat tadi bisa tersimpan. Caranya, ketikkan etc init.d networking restart lalu enter. Nah, jika oke, berarti konfigurasi yang kita buat tadi sudah tersimpan ya. Kemudian kita akan melihat apakah IP yang kita buat tadi sudah masuk. Caranya, ketikkan perintah if config. Nah, di sini pada ETH0 itu sudah ada ya, IP-nya itu 192.168.0.50 sama seperti yang di atas tadi pas di interface-nya, dan ETH1 sudah sama, yaitu 192.168.5.1.
Kemudian kita akan menginstal DVD satunya ya. Caranya apt get install open SSH server. Dan nah, di sini kalian akan dimintai untuk continue atau tidak. Nah, kalian ketik aja Y, kemudian enter. Nah, juga dimintai untuk memasukkan DVD satu ya, itu DVD binary 1, berarti kita masukkan DVD ke satunya, lalu enter. Kita masukkan lagi ke DVD 2, enter. Bentar. Enter. Nah, jika sudah, maka akan terload ya. Kemudian kita akan cek statusnya. Caranya etc init.d ssh status. Nah, jika sudah aktif berarti ini sudah aktif. Selanjutnya kita akan lihat pada kontrol panel, ketikan kontrol panel, lalu pilih network and internet. Nah, ini kalian klik network and sharing center, kemudian pilih change adapter setting untuk men-setting virtualbox-nya ya, IP-nya. Kemudian klik kanan, pilih properties, lalu pada IPv4 kalian klik dulu, hilangkan tanda cawangnya, terus cawang lagi, lalu klik properties. Nah, di sini kalian masukkan use the following IP address, kemudian masukkan IP addressnya ya, misal 168.5 yang pada IP di host only ya, yang 5 titik, terserah kalian mau ngasih berapa. Misal saya masukkan perintah 5.3, lalu subnet masknya itu otomatis terisi. Kemudian untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168 titik 5 titik 1. Kemudian untuk preference DNS servernya itu kita masukkan 192.168.5.1 aja ya, 5.1. Kemudian kalian klik OK. Setelah itu kita cek pada command prompt-nya apakah sudah terkoneksi atau belum. Caranya kita lihat di ipconfig all. Kita lihat pada ini Ethernet adapter VirtualBox only network 2. Nah,
Di sini itu IPv4-nya itu masih ini ya 192.254.137.62 ya. Pertama kita close dulu, kemudian kita masuk ke command prompt, lalu masukkan ipconfig all. Biasanya kalau gitu itu, kalau seperti itu belum termuat ya, atau masih mengikuti IP yang lama. Nah, kita lihat pada ini masih sama. Kita lihat lagi, properties, lalu klik OK. Kita lihat lagi. Personally adapter apa ya, kita coba lagi close semuanya, close dulu. Kita masuk ke change setting adapter, kemudian ini kan sudah terubah, tinggal ininya aja yang komen, tinggal yang komen promptnya itu masih mengikuti perintah yang lama. Nah ini ya udah terubah ya. Coba kita masukkan lagi ipconfig all. Apakah sama, sudah terubah? Nah sudah ya, sudah berubah sesuai dengan IP yang kita masukkan di kontrol panelnya. Setelah itu kita akan coba ping ini, ping ke servernya, dari klien ke server. Ping IP-nya 192.168.5.1 dan enter. Nah, jika sudah terreplay berarti sudah bisa ya, sudah bisa ke koneksi ke servernya. Kita coba ke untuk IP-nya. Nah, ini juga sudah terreplay, berarti sudah bisa terkoneksi. Kemudian kita coba ping dari sini, ping ke titik 3, apakah bisa? Tidak bisa ya. Kalau gitu kita keluarkan saja dengan menekan Ctrl C. Itu kita coba ke 5.1. Nah, untuk ke 5.1 itu bisa kita akan misal ya udah ini aja ya. Kemudian kita akan coba konfigurasi pada DHCP server. Pertama kita akan masukkan perintah apt charger search dhcpd dan kalian enter. Nah, di sini mana? Nah, masih kurang ya untuk di apt. Kita get dulu apt
kita install dulu untuk DVD 2 nya. Get install ISC DHCP server. Apa nggak bisa? Oh, kita add dulu ya apt ke cd-rom add, kemudian kalian enter cd-rom apt cd-rom add, kemudian kalian masukkan device yaitu DVD 2, lalu enter. Kemudian kita update terlebih dahulu apt get update. Nah, jika sudah done, kita coba lagi untuk masuk ke apt search DHCP nya. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya, ada ISC DHCP server. Kemudian kita install apt get install ISC DHCP server. Nah, jika sudah, ini masih nunggu dulu ya. Jika sudah menginstalnya untuk DHCP server, kita akan masuk ke direktorinya cd etc DHCP nya ya. Kita masuk ke direktori DHCP nya, kemudian kita akan tekan tombol ls untuk melihat. Nah, di sini kan ada DHCPD configuration. Nah, kita akan copy paste dulu DHCP-nya karena nanti akan kita rubah di dalam DHCPD konfigurasinya. Caranya kita copy paste DHCPD konfigurasi menjadi DHCP konfigurasi backup. Nah, nanti copy paste nya itu menjadi DHCPD konfigurasi backup ya namanya itu. Kemudian kita lihat apakah sudah di copy paste dengan menekan tombol perintah ls. Nah, di sini sudah tercopy paste ya DHCPD konfigurasinya. Kemudian kita akan masuk ke menu interface-nya DHCPD config ya, masuk ke interface DHCPD configuration. Caranya klik nano etc DHCPD configuration, kemudian kalian enter. Nah, di sini kalian cari ini bawahnya we don't really comment. Nah, di sini kalian hilangkan tanda pagar pada subnet, range, option router sama tanda kurungnya ini. Kemudian kita ubah IP-nya dengan IP host only ETH1 tadi ya, 192.168.5.0 untuk networknya,
Kemudian untuk netmasknya itu 255.255.255.0. Untuk ringnya ini kita hapus dulu dynamic boot up nya, hingga kita biarkan untuk yang range. Kemudian kita atur ringnya itu berapa, 192.168.5.3 ya, kita mulai dari 3, 2 aja deh. Kemudian sampai 192.168.5.50 misal. Kemudian untuk broadcast address-nya kita masukkan 192.168.5.255. Kemudian untuk option routersnya kita hapus dulu ini. Kemudian kalian masukkan option no routernya itu 192.168.5.1. Jika sudah, kalian simpan dengan cara keluar dulu, Ctrl X, kemudian simpan dengan tanda tombol Y, kemudian kalian enter. Lalu kita akan masuk ke ini. Kita akan atur interface mana yang akan digunakan untuk DHCP servernya, ya, dengan perintah nano etc default ist DHCP server. Nah, di sini pada interface kita pilih aja yang ETH1 ya, ETH1. Lalu kita keluar, jangan lupa save dulu. Kemudian kita akan restart agar apa yang kita konfigurasi tadi sudah tersimpan ya, dengan perintah etc init.d ist DHCP server restart, dan kalian enter. Jika sudah, maka jika benar apa yang kita tulis tadi akan oke ya restartnya. Kemudian kita akan coba lihat server statusnya. Nah, yang restart tadi diganti dengan status. Jika aktif berarti insya Allah bisa digunakan. Kemudian kita akan coba cek pada kliennya, pada menu command prompt, dan kita coba lihat pada VirtualBox-nya. Nah, di sini tuh masih no ya. Kita close dulu aja. Biasanya masih loading mungkin ya. Butuh adaptasi. IP config all. Kita lihat apakah DHCP nya itu enable. Ini iya,
Oh ya, sebelum itu jangan lupa kita masuk dulu ke ya. Nah, di sini ini kan masih nggak otomatis ya. Jadi kita masuk ke control panel. Kita masuk change adapter setting. Nah, di sini kita klik properties. Lalu pada IPv4-nya kalian ubah jadi IP address automatical, jadi berdasarkan DHCP kita lihat bentar, kita lihat dulu detailnya. Nah, ini kan ya, kan DHCP nya enable nya yes ya. Kita coba lihat di command prompt nya. Nah, masih no. Coba yang happy config aja. Oh ya, ini udah ya, udah yes ya, berarti sudah bisa kita coba. Kemudian kita akan coba masukkan perintah ip config release. Nah, di sini pada adapter hostnya itu nggak ada ya, yang default gateway-nya itu milih yang 0000. Kita coba yang IP config renew. IP config renew. Kita lihat pada bagian host only. Nah, IPv4-nya itu sama, ini 5.2 ya yang digunakan. Oke. Kemudian kita coba kasih perintah if configuration. Nanti bisa. Config IP config. Oke, sudah ya. Kita coba pada ping juga. Ping 192.168.5.3 bisa nggak? No, uncrashable. Iya 52 ya, 5.2 hasilnya. 5.2 itu bisa. Dan kita coba ke servernya. Oke, sudah. Ya, itu tadi untuk konfigurasi DHCP server. Apabila ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di grup. Demikian praktikum kali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.